Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana dengan Guru? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan kegiatan praktek coaching ya. Nah ini yang mau jadi coachnya siapa ini? Nanti saya Bu yang jadi coachnya. Coachnya ya. Iya. Jadi Bu Dan Isti saya coachingnya ya berarti ya. Oke. Kalau begitu saya mau mengajukan pertanyaan buat Bulung ya, karena Iya. Bulung kan sebagai coachnya. Nah, Iya, Bulung nanti kalau dalam kegiatan praktek ini kompetensi apa yang ingin Bulung kembangkan dalam kompetensi coaching ini? Oh, iya Bu, saya dalam praktek nanti ingin mengembangkan ketiga kompetensi Bu, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif. Iya, bagus sekali ya, 3 kompetensi jadi ingin dikembangkan seluruhnya ya. Iya. Nah, dari kegiatan praktek coaching kita kali ini, indikator apa yang bisa dicapai oleh Bulung nanti? Iya, indikatornya Bu untuk present atau kehadiran penuh itu nanti saya bisa hadir secara utuh untuk kunci saya dengan menyatukan badan, pikiran, dan hati saya sehingga bisa fokus pada apa permasalahan yang disampaikan kunci saya. Kemudian yang kedua, saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menuntun kunci saya untuk menemukan solusinya Ibu. Kemudian yang ketiga itu saya akan bisa mendengarkan secara aktif, yaitu saya tidak akan melabeli kunci saya, kemudian saya juga tidak akan membagikan pengalaman saya tidak akan berasumsi, sehingga apa yang keluar dari kunci saya itu memang benar-benar dari kunci saya sendiri. Oh, begitu ya. Berarti dari 3 kompetensi tadi ya, ada present, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 ini mana yang ingin difokuskan? Nanti saya akan fokus pada present Ibu. Present. Iya, dimana saya nanti bisa untuk bersikap terbuka, sabar, kemudian ingin tahu, sehingga coach saya itu nanti akan merasa nyaman untuk membagikan permasalahannya dengan saya. Oh baiklah, begitu. Jadi bisa kita mulai sekarang, sudah siap semuanya? Ya baiklah, siap Bu. Oke, kalau gitu kita lakukan ya. Apa kabar Bu Isti? Bu, saya itu ada masalah sedikit tentang anak didik saya Bu. Iya, anak didik saya itu sering tidak mengerjakan tugas saya Bu, kalau saya kasih tugas. Dia itu sering tidak mengerjakan tugas. Jadi saya itu di sini pengen curhat ke Ibu. Oh gitu Ya. Ini sebenarnya luar biasa Bu. Sudah ngajar, masih merawat anak-anak di rumah, menyiapkan semuanya untuk Bapak, dengan itu sangat Bisa luar biasa. aja jenengan. Iya, gimana Bu? Bu Isti itu inginnya seperti apa? Saya itu pengennya setiap saya itu ngasih tugas, anak itu yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu tepat waktu seperti itu Bu. Itu gimana caranya ya Bu ya? Memangnya yang menjadi kendala sehingga anak-anak ini tidak mau mengumpulkan tugas tepat waktu, itu apa Bu yang menjadi kendalanya? Gini Bu, anak itu males mengerjakan tugas. Yang jelas itu males. Malesnya itu kan bisa karena dia itu suka bermain game di rumah. Yang kedua itu kurang mendapatkan motivasi dari orang tua dalam mengerjakan tugas itu. Jadi mereka itu jadi akan malas. Akhirnya seringnya main game aja terus di rumah, tidak memperdulikan pelajarannya itu. Gitu ya Bu. Iya. Anak itu males karena memang Iya. lebih suka main game daripada Iya. mengerjakan tugas. Betul. Ibu, kalau melihat seperti itu, peluang apa yang kira-kira bisa kita ambil untuk bisa memperbaiki keadaan ini? Menurut saya itu misalkan ya itu dibentuk belajar kelompok
itu anak jadi di rumah belajar kelompok dengan teman-temannya, kemudian bisa nggak ya minta bantuan orang tua untuk mengawasi anaknya dalam belajar, dalam mengerjakan tugas seperti itu. Kalau peluang ini Bu Isti ambil, kira-kira yang menjadi kekuatan dari hal ini apa Pak? Murid itu kan lebih senang belajar dengan teman-temannya daripada belajar sendiri. Itu kemungkinan bisa jadi kekuatan tambahan untuk anak mengajar, untuk anak mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi kalau bersama teman-temannya kan mereka nanti teman-temannya bisa ayo kerja tugas, ayo seperti itu. Kemudian kekuatan yang kedua itu kemungkinan dari orang tua. Orang tua kalau memantau anaknya benar-benar, jadi anak kalau main game kan bisa diingatkan jangan main game terus-menerus, ayo belajar. Itu bisa menjadi kekuatan menurut saya. Maka kita untuk orang tua itu bisa menjadi lebih baik seperti itu ya Bu? Iya, dan dengan orang tua, dengan temannya belajar secara kelompok itu tadi. Kira-kira itu yang dibutuhkan Bu Isti itu apa sih Bu? Sampai dia itu kok tidak mau mengerjakan tugasnya itu, yang menjadi kebutuhannya dia itu apa? Mungkin itu ya Bu ya. Dari orang tua itu butuh perhatian mungkin ya Bu ya, anak itu ya Bu ya. Karena dari pagi ditinggal kerja orang tua, dan orang tua nyampe rumah capek, tidak ada perhatian dari orang tua, maka anak tersebut kemungkinan membutuhkan perhatian dari orang tua dan juga perhatian dari teman-temannya untuk anak tersebut diingatkan sama teman-temannya dalam belajar. Kemungkinan seperti itu. Oke Bu Isti, kalau begitu rencana Bu Isti kedepannya seperti apa Bu rencananya? Ini ya Bu ya, karena anak tersebut itu membutuhkan perhatian dari orang tua, saya punya rencana akan berdialog dengan orang tua, bagaimana orang tua tadi saya minta tolong untuk mengawasi putranya di rumah dalam belajar. Yang pertama itu, kemudian yang kedua akan saya bentuk kelompok belajar di rumah supaya anak-anak ini nanti saling mengingatkan temannya dalam belajar di rumah. Kalau belajar sendiri kemungkinan malah belajarnya nanti main HP. Tapi kalau dengan teman-temannya, ayo akhirnya kan tidak main HP, ya belajar bersama-sama. Kalau ada kesulitan saling membantu, dan orang tua di rumah memantau supaya anaknya tersebut bisa ikut belajar kelompok dengan teman-teman. Bagus sekali Bu Isti, luar biasa. Untuk menjaga agar rencana Bu Isti ini bisa berjalan, komitmen apa Bu nanti yang akan Bu Isti ambil? Saya akan dalam waktu dekat ini, ya kemungkinan mungkin besok sudah saya bisa lakukan ya, membentuk kelompok belajar di rumah. Jadi yang satu desa saya bentuk kelompok belajar dengan yang satu desa itu, yang desa lain dengan yang desa lainnya juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mendatangkan orang tua untuk berdialog. Kalau memang orang tua tidak sempat hadir di sekolah, mungkin saya nanti akan datang ke rumah orang tua tersebut untuk berdialog supaya orang tua mengawasi anaknya dalam belajar di rumah. Luar biasa Bu Isti. Nanti semoga setelah ini ya Bu ya, nanti bisa segera dilaksanakan rencananya, kemudian bisa berkomitmen dengan baik, sehingga nanti murid Bu Isti ini bisa berubah. Semoga saja seperti itu ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu Nunung.
mau mendengarkan curhatan saya dan malah saya akhirnya dapat solusi untuk mengatasi hal ini, Bu Nunung. Terima kasih. Sama-sama. Sama Bu Isti. Tadi kan sudah mempraktekkan kegiatan coaching ya. Bu Nunung sebagai coachnya dan Bu Isti sebagai kucinya. Wah, iya. Dari kegiatan tadi saya mau tanya nih sama Bu Nung nih. Apakah Anda sudah melakukan ketiga kompetensi inti yang mau dikembangkan dalam kegiatan praktek coaching tadi? Iya Bu, kalau tadi saya pada saat praktek itu sudah mempraktekkan semuanya itu. Saya sudah present, hadir penuh untuk coaching saya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching saya itu bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya harus memberikan nasihat atau memberikan masukan. Dan itu saya juga tadi sudah menjadi pendengar yang aktif, di mana saya tidak memberikan label terhadap coaching saya. Kemudian saya juga tidak membagikan pengalaman saya, sehingga coaching saya tadi itu sudah merasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya, sudah menemukan solusinya, sehingga tadi untuk proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika mengobservasi Bu Isti dan Bu Nunung ya. Yang pertama, tadi saya setuju bahwa Bu Nung itu sudah bisa melakukan kehadiran penuh. Buktinya sudah menyatu antara badan, pikiran, dan hati mengikuti alur percakapan yang disampaikan coaching. Jadi menurut penilaian saya, pengamatan saya itu sudah ada. Kemudian kalau mendengarkan aktif, tadi saya lihat sudah ada teknik rasanya, gitu, sudah ada receive, menerima. Jadi ketika Bu Isti menyampaikan sesuatu selaku coaching, Bu Nung sudah bisa menerima tanpa menyela gitu ya. Terus ada apresiatifnya, menghargai. Jadi apa yang disampaikan Bu Isti juga sudah diapresiasi dengan baik. Lalu juga sudah bisa merangkum. Jadi apa yang disampaikan ceritanya terus diambil rangkumannya sedikit untuk bisa dijadikan bahan-bahan pertanyaan untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi saya lihat tadi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada mengidentifikasi, menggali-gali informasi. Jadi Bu Isti tadi bisa menggabungkan, bisa merenungkan. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan itu bisa tergali, sehingga dia sudah bisa tahu posisinya dirinya itu di mana. Gitu. Bagus tadi Bu coachnya ya. Terus kemudian selain itu juga sudah ada menanyakan rencana kegiatannya sampai dengan siapa sih penanggung jawabnya. Jadi itu alur tirtanya itu sudah terasa, sudah mengalir seperti air gitu ya. Jadi saya bagus itu menurut saya, pengamatan saya. Lalu juga kemampuan memperdayakan coachingnya itu ada. Jadi coaching itu sudah Ibu Nung berikan pertanyaan yang berbobot, jadi dia itu mampu menggali data-data, kemudian menggali fakta-fakta yang ada di sekolah Bu Isti tadi ya. Kan diceritakan anaknya itu bermasalah ya, hingga akhirnya Bu Isti mampu mengeluarkan dan mencari solusi sendiri tanpa ibu bantu. Jadi memang ini sudah berjalan dengan sesuai teknik pembelajaran bagaimana kita bisa melakukan coaching ya di kegiatan coaching di sekolah kita. Nah, harapan saya karena ini sudah berjalan dengan lancar, jadi anak-anak itu potensi akademiknya bisa meningkat ya Bu ya. Kemudian juga tujuannya supaya anak itu bisa mencapai well-being-nya itu juga bisa tercapai. Selamat ya Bu Nung yang sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Isti. Semoga kita selalu berhasil dalam menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang baik. Gitu ya. Terima kasih. Kalau begitu cukup saya akhiri sampai di sini. Kira-kira
Oh, belum, jangan dulu ya. Masih ada satu yang saya mau sampaikan. Nah, setelah melakukan kegiatan kucing ini ya Bu ya. Nah, ini nanti tadi yang saya terlewat itu rencana ke depan. Kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan oleh Bu? Begini Bu, ketiga kompetensi itu ingin saya kembangkan semuanya. Nah, dalam hal ini saya tidak hanya kucing terhadap rekan saya, tetapi juga saya berharap saya bisa melaksanakan coaching ini juga terhadap pembelajaran, sehingga nanti siswa-siswa saya juga bisa mengeluarkan semua potensinya, sehingga kualitas pendidikan nanti menjadi lebih baik, siswa-siswa saya menjadi lebih berkembang lagi. Begitu, itu yang ingin saya inginkan. Iya, semoga cita-cita dan harapan Bunung bisa tercapai ya. Nanti bisa dibantu sama Bu Isti selaku rekan sejawatnya sehingga meningkatkan pendidikan yang berpihak pada anak. Itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.